Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas akuntansi A. Saya Mesya Putri Amaria dengan NIM akhir 029. Saya Gisela dengan NIM akhir 175. Saya Dian Putri dengan NIM akhir 281. Saya Jadid, NIM belakang 309. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan PKPU. Selamat menonton. Baik, kita mulai dari kepailitan. Kepailitan, menurut Imran Nating, merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak dapat membayar utangnya. Dasar hukum pailit ada dua, yaitu pada pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perkara perseorangan. Yang kedua, pasal 1132 KUH Perdata, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk disalurkan. Tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur. Subjek hukum dalam kepailitan: pemohon pailit adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Pemohon pailit dapat berupa kreditur, debitur, atau lembaga negara seperti Bank Indonesia, Bapepam, atau Kejaksaan. Debitur pailit. Debitur pailit adalah orang atau badan usaha yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kurator adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk mengurangi dan atau membereskan harta pailit. Hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit oleh kurator, agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat kepailitan. Permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor itu hanya dapat bisa diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya utang. Yang kedua, minimal satu dari banyaknya utang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, adanya debitor dan kreditor. Yang keempat, kreditor lebih dari satu. Yang kelima, pihak pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga. Dan yang keenam, permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah mengenai permohonan pailit. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat-syarat permohonan pailit. Nah, untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitur itu sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya. Yang kedua, harus ada lebih dari satu orang kreditor, di mana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga adalah atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Selanjutnya ada prosedur permohonan pailit. Prosedur permohonan pailit ini mencakup 4 tahap. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran dan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pailit itu harus didaftarkan panitera pada hari yang sama dan diberi tanda terima. Selanjutnya adalah yang kedua adalah tahap pemanggilan para pihak. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui jurusita melakukan pemanggilan para pihak, yaitu yang pertama wajib memanggil debitur jika permohonan diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Dan yang kedua, dapat memanggil kreditor jika permohonan diajukan oleh debitur dan ada keraguan soal syarat pailit. Tahap ketiga adalah tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit, di mana pada tahap ini pengadilan itu akan menetapkan sidang paling lambat 3 hari setelah permohonan pailit didaftarkan dan sidang dilaksanakan paling lama 20 hari setelah pendaftaran. Nah, kemudian yang keempat itu ada tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit, di mana putusan permohonan pailit itu harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah permohonan diajukan dan dibacakan dalam sidang terbuka, lengkap dengan dasar hukum dan pendapat hakim.
Nah, jika debitur dinyatakan pilot dan tidak ada perdamaian, harta pilot itu dinyatakan insolvensi dan dilakukan likuidasi oleh kurator untuk membayar kreditor sesuai urutan. Selanjutnya adalah akibat hukum kepailitan. Yang pertama, kekayaan debitur pilot yang masuk harta pilot merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pilot. Yang kedua, kepailitan semata-mata itu hanya mengenai harta pilot dan tidak mengenai diri pribadi debitur pilot. Yang ketiga, debitur pilot demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pilot sejak hari putusan pilot diucapkan. Nah, selanjutnya adalah berakhirnya kepailitan. Kepailitan itu bisa berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya putusan Mahkamah Agung. Jika putusan pilot dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, tindakan kurator sebelum pemberitahuan itu tetap sah dan mengikat debitur. Kurator itu wajib mengumumkan pembatalan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 surat kabar harian. Pengadilan itu akan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan kurator yang dibebankan kepada pemohon atau dibagi dengan debitor. Yang kedua adalah adanya pencabutan kepailitan. Jika harta pilot itu dinyatakan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, pengadilan itu dapat mencabut putusan pilot atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar pihak terkait. Yang ketiga adalah adanya perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitur dan pihak kreditor untuk membayar sebagian atau seluruh utang yang jika disepakati dan disahkan pengadilan niaga itu akan mengakhiri proses kepailitan. Dan yang keempat adalah adanya pembayaran. Kepailitan itu akan berakhir apabila debitor sudah membayar seluruh piutang kreditor setelah melalui proses pencocokan piutang. Nah, dalam hal ini, kurator itu wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam pasal 202 ayat 2. Nah, selain itu, kurator juga wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kepengurusan dan pemberesan kepada hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah kepailitan berakhir. Nah, setelah membahas tentang kepailitan, sekarang kita akan membahas tentang PKPU. Jadi, apa sih PKPU itu? PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu proses hukum yang memberikan kesempatan bagi para debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya sesuai dengan kesepakatan dengan para kreditor. Menurut Fred B. Tumbuhan, tujuan dari PKPU adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba dengan menjaga debitor terbebas dari likuidasi. Sehingga, bila diberi waktu dan kesempatan, besar harapannya para debitor dapat melunasi utang-utangnya. Lalu di dalam PKPU terdapat 2 asas. Yang pertama, asas itikat baik. Maksud dari asas itikat baik ini adalah prinsip yang menuntut agar setiap pihak, baik kreditor maupun debitor, memiliki sikap jujur, tulus, dan tidak bermaksud untuk menyalahgunakan prosedur hukum untuk keuntungan pribadi. Lalu asas yang kedua adalah asas pacta sunt servanda, yang maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU, di dalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor. Maka PKPU ini harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Lalu ada jenis-jenis PKPU. Yang pertama ada PKPU sementara. PKPU sementara ini terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap. Namun, PKPU sementara ini dapat berakhir apabila yang pertama kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap. Yang kedua, pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis. Dan ternyata di antara debitor dan kreditor belum mencapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang dimaksud. Lalu yang kedua ada PKPU tetap. PKPU tetap ini merupakan lanjutan dari PKPU sementara yang akan terjadi apabila di dalam pemeriksaan di persidangan terpenuhi syarat-syarat seperti yang pertama disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor kongruen yang haknya diakui dan sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Dan yang kedua, disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah tagihan kreditor. Selanjutnya adalah pihak-pihak dalam PKPU. Yang pertama ada debitor. Debitor dalam PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan pembayaran utang-utang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada kreditor. Kreditor dalam PKPU adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya ada prosedur pengajuan PKPU. Yang pertama, prosedur pengajuan PKPU oleh debitor. Yang pertama ada debitor mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Yang kedua, dalam 3 hari sejak permohonan didaftarkan, pengadilan wajib memberi PKPU sementara, menunjuk hakim pengawasan, mengangkat 1 atau lebih pengurus, mengumumkan keputusan PKPU sementara di Berita Negara RI dan minimal 2 surat kabar harian. Yang ketiga, ada PKPU sementara, pengadilan mengadakan sidang permusyawaratan yang berisi kreditur memberi saran atau rencana perdamaian, keputusan diambil apakah PKPU tetap dikabulkan atau ditolak. Selanjutnya ada prosedur pengajuan PKPU oleh kreditor. Yang pertama, ada kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga dengan bukti utang. Debitor dipanggil resmi oleh juru sita minimal 7 hari sebelum sidang. Yang ketiga, ada debitor wajib membawa daftar piutang dan utang, bukti-bukti, dan rencana perdamaian jika ada. Dan yang ketiga, dalam 20 hari sejak permohonan didaftarkan, pengadilan wajib memutuskan apakah PKPU sementara dikabulkan, 2. Menunjuk hakim pengawasan dan pengurus seperti pada permohonan debitur. Selanjutnya ada akibat hukum PKPU. Yang pertama, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Yang kedua, apabila debitur sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka tahap perjanjian tersebut menjadi hapus. Yang ketiga, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Adapun hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah yang pertama, debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikat buruk. Yang kedua, debitur telah atau mencoba merugikan para kreditornya. Yang ketiga, debitur melakukan pelanggaran. Yang keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan. Yang kelima, selama PKPU ternyata debitur tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU. Dan yang keenam, keadaan debitur tidak dapat diharapkan kembali untuk melakukan kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya. Oke, sekian penjelasan mengenai kepalitan dan PKPU dari kelompok 8. Terima kasih sudah menonton. Dadah.